yang memberikan motivasi, semangat kepada para sahabat tersebut, orang yang berhutang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap segala keadaan yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Karena memang seorang mukmin, mereka tidak terlepas daripada tiga perkara. Apabila mereka diberikan nikmat, mereka bersyukur. Apabila diberikan ujian, mereka bersabar. Apabila mereka melakukan kesalahan, maka mereka pun beristighfar. Itulah seorang mukmin. Dan keadaan seorang mukmin dalam kehidupan dunia tentunya kadang-kadang berubah. Tidak ada yang namanya abadi, tetap untuk selama-lamanya. Kadang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka nikmat. Kadang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka ujian. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat ketika mereka agak sedikit diberikan ujian dikala terjadi perang Uhud, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat yang memberikan motivasi, semangat kepada para sahabat tersebut. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Hari itu kami putar antara manusia. Kemarin Allah berikan kemenangan kepada kalian. Hari ini Allah Subhanahu wa taala berikan ujian kepada kalian. Begitu juga dengan manusia yang lainnya, siapapun yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan semua manusia, kadang Allah berikan kelebihan, kadang Allah berikan ujian, dan itu merupakan di antara keindahan daripada kehidupan dan hadiah daripada Ar-Rahman, sehingga mereka yang diberikan ujian, mereka merasakan bagaimana nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi mereka yang diberikan kenikmatan, bisa mereka merasakan bagaimana bersyukur yang sesungguhnya sebelum nikmat itu diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara salah satunya adalah masalah muamalah. Masalah muamalah di antaranya adalah masalah pinjam meminjam atau hutang piutang. Itu merupakan di antara perkara yang tidak bisa dielakkan dari kehidupan. Kadang kita yang berhutang, kadang kita yang memberikan piutang. Itu harus kita ingat. Sehingga motivasi ikhwatul Islam, orang yang berhutang tidak salah. Orang yang memberikan piutang banyak pahala. Orang yang berhutang tentu mereka merupakan melakukan sesuatu yang paling indah. Bahkan Nabi SAW sebelum dia meninggal pernah menggadaikan baju besinya. Maknanya ikhwatul Islam, ketika Nabi SAW menggadaikan baju besinya, artinya Nabi SAW berhutang. Nabi SAW berhutang kepada seorang Yahudi, dan itu perkara biasa. Begitu juga dengan orang yang memberikan piutang. Bahkan di dalam riwayat yang lain, atau dalam sebuah hadis Nabi SAW disebutkan, orang yang memberikan sedekah, diberikan pahala oleh Allah Azza wa Jalla sesuai dengan sedekahnya. Dan orang yang memberikan piutang kepada saudaranya, maka pahalanya lebih daripada sedekah 18 kali lipat. Allahu Akbar. Mengapa demikian? Karena orang yang bersedekah, misalnya kita punya uang 1 juta, kemudian kita memberikan sedekah 1 juta. Seorang yang bersedekah, selesai. Tidak ada urusan yang lain. Tapi kalau ada saudara yang pinjam uang 1 juta, maka dia akan risau, gundah gelana, risah. Kenapa demikian? Kapan dia akan kembalikan uangnya? Apakah dia jujur atau tidak? Apakah ini dan itu? Tidak ada satupun yang bisa memastikan kalau dia akan mengembalikan uang tersebut. Maknanya ikhwatul Islam, orang yang berhutang tidak salah, dan orang yang memberikan piutang itu adalah bagian daripada ibadah yang luar biasa. Oleh karenanya ikhwatul Islam, tidak ada yang salah antara yang berhutang dengan yang berpiutang. Tapi yang terpenting adalah bagaimana amanah dan wafa antara seorang muslim dengan muslim yang lainnya. Terkhusus bagi mereka yang memiliki hutang, ketika saudara kita telah melakukan kebaikan, memberikan pinjaman, maka jadilah orang yang wafi. Wafi itu artinya adalah orang yang menunaikan amanah dan janjinya. Kalau sekiranya mereka dituntut bayar pada bulan ini, pada tanggal ini, pada tahun ini, maka lakukanlah agar orang tidak hilang kepercayaan kepada kita yang memberikan piutang. Karena itu merupakan bagian daripada muamalah, dan itu merupakan di antara bentuk jati diri seorang muslim. Bermuamalah dengan uang. Kalau kita ingin tahu siapa seorang muslim,
maka bermuamalah dengan uang tersebut itu merupakan di antara tanda kita mengetahui siapa orang ini. Kemudian di ikhwatul Islam kita juga belajar dari generasi-generasi terdahulu. Banyak di antara mereka yang berhutang. Bahkan banyak juga di antara mereka yang tak sanggup bayar hutangnya. Tapi yang akan kita jelaskan pada kesempatan kali ini, bagaimana solusi yang diajarkan atau yang dilakukan sehingga dengannya Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada mereka untuk menyelesaikan semuanya. Karena tidak ada di antara kita yang ingin wafat dan mereka masih memiliki hutang. Orang yang wafat dan masih punya hutang dan tidak ada yang bertanggung jawab, maka itu berbahaya. Walau dia berjihad di jalan Allah Azza wa Jalla. Saking beratnya masalah piutang atau hutang. Bahkan Nabi SAW tidak mau mensalatkan orang yang berhutang untuk memberikan motivasi sekaligus kecaman dan ancaman bagi mereka yang lalai, bagi mereka yang tidak tahu amanah, dan bagi mereka yang tidak wafa terhadap orang-orang yang telah melakukan kebaikan kepada dirinya. Salah satunya ikhwatul Islam, kita akan memberikan gambaran contoh, beberapa contoh yang bisa kita ambil, yang bisa kita terapkan dalam kehidupan. Salah seorang sahabat yang bernama Zubair bin Awam radhiyallahu taala anhu. Dia merupakan seorang sahabat yang mulia. Dijamin masuk surga. Menantunya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Artinya, dia adalah menantu Abu Bakar As-Siddiq sebagaimana Nabi SAW juga menantu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kemudian Zubair ini termasuk di antara orang yang punya banyak hutang. Kemudian ketika dia meninggal, dia panggil semua anaknya. Dia menyebutkan, wahai anak-anakku, ketahuilah ayah kalian keadaannya seperti ini, hutangnya banyak. Dan aku wasiatkan kepada kalian untuk berupaya melunaskan hutang-hutang kalian atau hutang-hutang ayah kalian. Kemudian kalau sekiranya kalian tidak sanggup, maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan untuk menyelesaikannya. Karena memang Allah Subhanahu wa taala pernah menyebutkan, barang siapa yang berhutang dan berjanji, berniat untuk melunasinya, Allah akan bantu. Itu merupakan di antara janji Allah Azza wa Jalla. Kemudian Zubair ini kembali mengatakan kepada anak-anaknya, kalau kalian seandainya kalian tidak sanggup, maka ucapkanlah, Allahumma Rabba Zubair, iqdi dayna Zubair. Itu merupakan kalimat-kalimat yang diulang-ulang oleh Zubair, dan dia juga perintahkan anak-anaknya untuk mengucapkan kalimat yang sama. Allahumma Rabba Zubair, ya Allah, Rabbnya Zubair, iqdi dayna Zubair, lunaskanlah hutang-hutang Zubair. Dan kalimat ini boleh kita ucapkan dan kita sandarkan kepada diri kita yang berhutang. Seperti misalnya nama kita Fulan misalnya. Allahumma Rabba Fulan, iqdi dayna Fulan. Wahai Rabbnya Fulan, lunasilah hutangnya Fulan.